Kamu pakai PC atau pakai HP? Pakai laptop. Share screen di bagian bawah itu kan, kiri bawah itu kan ada share screen. Ada gambar monitor, ikon monitor kiri bawah. Diklik share, nanti ada pilihan layar, di layarnya diklik di bagian atas pilihannya seluruh layar. Jadi pilih jendela atau layar, diklik seluruh layar, pilih seluruh layar. Ya. Nah, sekarang kamu arahkan kemana? Ke PPT-mu kamu buka. Ini kan kamu buka Jitsi. PowerPoint-mu kamu buka. Ya, ini masih layar Jitsi ya. Sudah, hah? Yang kamu share ini baru layar browsernya. PowerPoint-nya? Udah, berarti kamu share-nya, kamu klik share, ya. Kamu tutup dulu share-nya, terus pilih di atasnya, klik, pilih di atasnya, share screen, lalu seluruh layar ya, seluruh layar. Di situ kan tulisannya seluruh layar. Jadi nanti semua apa yang di layar akan muncul. Oke, dah. Nah, sekarang tinggal presentasi. Silakan. Full screen presentasinya, F5 atau full screen PowerPoint-nya. Ya, oke. Oke.
pakai ada golden motivus. Tanaman ini permukaan bagan sifatnya yang cepat merambat dan tidak memerlukan intensitas perawatan yang tinggi. Juga menghiasi rumah dengan warna putih. Terus ada tanaman pine. Tanaman ini merupakan jenis tanaman cemara yang memiliki batang yang panjang. Tanaman ini sangat mendukung dari sisi tembok. Terus ada sirih. Tanaman merambat bergoda terdapat dua jenis tanaman yang surut seperti pari dan anggur. Tanaman sirih ini mampu tinggi sehingga juga bisa menyerap kekuatan sendiri sehingga membutuhkan berubah bentuk medium. Terus yang bagian beratnya, karena tanaman yang dibakar sama seperti tanaman yang dibakar. Terus ada kolam ikan supaya suasana dekat. Oke. Coba tampilkan tadi taman bagian. Yang depan apa ya? Ya, mulai dari depan aja, presentase bagian depan. Jadi itu untuk dari jalan menuju ke pintu ruang tamu ya. Iya. Iya. Itu apa itu? Rumput. Yang mana yang kedua? Oh, Yang kedua ini. ya. Apa itu? Apa, Pak? Apa itu? Rumput. Iya, rumput. Rumputnya jenis apa? Rumputnya kayak apa? Rumput gajah gitu, Pak. Ya, itu nanti kalau rumput begitu sering diinjak-injak kan jadi mati nanti. Makanya perlu kamu buatkan satu jalur jalan. Kalau seandainya di situ memang tentu karena ini kan lahannya juga tidak terlalu luas ya, dan di situ bisa dimanfaatkan kan. Nah, kamu sebenarnya di situ kamu kan bisa memainkan unsur elemen keras berupa bangunan-bangunan ya, buatan ya, apakah batu-batuan, apakah unsur-unsur semacam elemen keras yang semacam furniture gitu ya, misalnya ada bangku, ada pot, ada pembatas ya, itu kan unsur-unsur bangunannya ya. Kemudian ada unsur vegetasinya, unsur tumbuhannya ya, tentu kamu akan buat komposisi antara elemen keras dan elemen tumbuhannya itu tadi, elemen lunaknya itu berupa tumbuh-tumbuhan itu. Nah, kalau seperti ini kamu kurang memadukan unsur itu dan akhirnya fungsinya akan menjadi tidak optimal ya. Karena tentu di situ menjadi tempat sirkulasi lalu lalang orang mau masuk rumah ke dalam pintu utama itu kan. Nah, coba kamu rasakan. Kemudian manfaatkan taman itu ya tadi, gunakan elemen-elemen unsur kerasnya. Di dindingnya pun tidak hanya di blok tanaman begitu saja ya, tapi mungkin kamu bisa berikan satu elemen-elemen keras yang bisa secara visual pun bisa menambah estetis, tapi secara fungsional misalnya bagian bawah itu misalnya diletakkan pot ataupun semacam pot yang dari bisa untuk tanaman penghias di bawah. Jadi tidak hanya tanaman merambat yang di dinding,
misalnya demikian. Nah, nanti dikomposisikan, padukan antara tanaman merambatnya dengan potnya yang ada di bawah, baik pot yang permanen misalnya ada sebuah kotak ya yang bisa dimanfaatkan sebagai pot, dibangun di situ potnya memanjang gitu kan. Misalnya itu kan masih bisa dimanfaatkan. Jadi di samping dia itu dindingnya itu bisa nampak asri karena ada tanaman merambatnya, dan tapi juga ada elemen struktur, elemen kerasnya yang dia itu juga menambah fungsi dan menambah estetika ya. Jadi kamu komposisikan antara elemen keras elemen lunanya. Ini tanaman depan ya, taman depan ya. Terus terus selanjutnya. Nah, ini kan tanaman yang digunakan ya. Jadi coba tanaman aslinya tadi coba. Jadi kalau cuman, nah itu kan juga itu ada sisi dindingnya kan semacam kayak batuan kan, itu kan ada semacam batuan, jadi dia lebih menonjolkan aspek alamiahnya ya. Dindingnya pun dibikin seperti karang batuan yang dirambati oleh pohon. Itu kan berarti ada elemen kerasnya yang memang direncanakan dan dibangun ya, itu ya. Itu. Oke, terus maksudnya ya. Nah, ini bagian yang menutup dindingnya, tapi kan kamu bisa tambahkan unsur, dipadukan dengan unsur hias, tanaman hias yang di bawah misalnya. Yang di bawah dia tumbuh, itu kan dia menjadi penghias. Jadi nanti secara komposisi juga bagus, tidak hanya semacam merambat liar saja, tapi memang kamu memadukan bentuk tanaman atau morfologi tanaman yang berbeda, yang tidak hanya merambat untuk, dan juga warna, misalnya bunga yang tumbuh vertikal tapi dia memiliki bentuk yang berwarna, tidak hanya hijau penuh dengan daun. Terus ya. Lanjutnya, slide selanjutnya ya. Oke ya. Oke, terus lanjut. Ini belakang rumah. Iya, Pak. Ya, coba tadi ada kolam kecil di bawah ya, ada kolam. Nah itu kan berarti kan kamu memadukan ada unsur batu alam, bata expose ya, bata expose, kemudian ada tanaman rambat, juga ada kolam. Nah, cuman desainnya nampak terlalu sederhana ya, kurang dari segi komposisi estetis ini nampak terlalu sederhana. Terus nah, itu ya. Nah coba itu dipikirkan komposisi antara unsur-unsur. Kalau yang di belakang ya juga kamu tampilkan mestinya denahnya ada enggak, ini denah lokasi rumahnya itu ya kan di bagian mana ini nanti ya. Jadi keterangannya kan tanaman itu di bagian mana dalam rumah tadi, kemudian juga hubungannya taman itu dengan bangunannya ya. Jadi kan kamu kan juga akan membangun bangunan rumahnya kan itu ya, itu hubungannya seperti apa nanti bangunannya itu ya, antara taman itu dengan bangunannya. Apakah taman itu bisa dinikmati dari dalam rumah misalnya, ataupun dia bagian apa dalam bangunan itu sebagai unsur penunjang dari arsitektural rumah tinggalnya itu, dia memiliki fungsi dan peran apa bagi penghuni rumahnya itu sendiri ya. Banyak yang taman-taman itu juga menunjang aktivitas penggunanya, misalnya untuk bercocok tanam, untuk terapi aktivitas. Jadi di situ orang akan berkebun
di tamannya, lalu dia melakukan aktivitas-aktivitas bergerak. Nah, ini kan berarti ada hubungan antara aktivitas penghuni rumah dengan taman itu. Itu juga, sehingga fungsi taman itu tidak hanya dilihat saja, ya, tidak hanya dilihat saja, ya, termasuk hubungannya dengan suplai oksigen ataupun secara psikologis itu ya. Gitu. Oke, nanti dilengkapi, disempurnakan lagi ya. Baik. Ini Adit Mas sudah masuk nih, Adit. Halo Adit. Ya. Adit. Adit. Oh iya, sambil menunggu si Adit ya. Adit. Chattingnya dulu. Tadi kamu kemarin kan Saloka akhirnya ditutup ya. Iya, Pak. Jadi kamu tidak bisa ngambilan ya. Baik, kalau kira-kira kesulitan ya berarti kan kita menyesuaikan saja yang kira-kira bisa diakses mana gitu. Tapi kalau tempat pariwisata kan tadi kan lagi sepi-sepinya, Pak. Lagi pengen semua. Ya, kamu kan bisa beralih konsep. Misalnya kan foto tetap fotografi, ya kan? Iya. Tapi kan temanya bisa berubah. Mungkin pariwisata tutup semua ini ya. Tapi kamu bisa saja mengambil dalam situasi sekarang ini foto kota Salatiga di situasi corona ini, ya. Jadi foto-foto yang sifatnya apakah itu news, berita, ataupun sifatnya jurnalistik, ataupun mungkin juga edukatif, misalnya dalam situasi corona ini kamu mengambil foto-foto yang memberikan peran edukatif dalam corona ini. Nah, bisa saja itu ya, bagaimana justru kamu manfaatkan ini situasi ini juga ya. Mungkin kesepian kota atau taman-taman yang sepi, yang tidak ada pengunjungnya, tapi dikaitkan dengan corona. Ya. Gimana? Ya, bisa jadi. Jadi kamu ubah saja, ya. Terus nanti temukan konsep barunya. Sekarang bukan lagi pariwisata ya, apa coba ini ya, merespon situasi. Malah kota Salatiga itu saja menjadi objek. Kota Salatiga dan situasi corona ini bisa jadi ya. Laporan magangnya itu Laporan magangnya kan untuk D3 kan tidak ada sebenarnya kerja profesi ya. Nanti ya kalau kantor apa namanya, kantor pemerintah masih buka ya. Hah? Iya, kantor pemerintah kan buka. Jadi bisa jadi itu terkoneksi dengan itu kantor pemerintah itu aja. Ya, misalnya bagian humas kota Salatiga, tentu mereka kan masih buka itu. Mereka kan barangkali juga foto-foto untuk kepentingan sekarang ini mereka membutuhkan apa sih? Itu kan kamu bisa datangi itu.
Kalau konteks foto-foto kota dan lain sebagainya itu. Ya, tadi Pak dikatakan tadi, yang sifatnya apakah jurnalistik, apakah edukatif, ya, atau untuk kepentingan iklan layanan masyarakat, itu tentu kamu akan memberikan gambaran-gambaran berupa foto-foto yang sesuai dengan konsep yang ingin kamu kembangkan dalam proyek PA kamu. Ya, Adit mana tadi? Baik, saya kira itu ya. Ini nampaknya ada kendala sinyal si Suryani dan Madit. Jadi untuk ya kamu coba cari konsep yang lain ya. Jadi konsep yang lain kita menghadapi kendala supaya tetap melangkah dan segera, nanti jangan sampai molor. Pokoknya tugas akhir kamu itu sampai bulan ini segera kamu ajukan satu konsepsi baru lagi tentang fotografi. Apa tadi kamu bilang kamu mau apa? Foto ya, street photography. Cari konsep street photography ya. Terus coba kaitkan dengan tema corona ini dan kota Salatiga. Ya, jadi ada dua ya, ada tiga aspek ya. Jadi satu street photography sebagai konsep yang kamu mau teliti. Kemudian yang kedua adalah lokasinya adalah kota Salatiga, settingnya adalah situasi corona. Coba kamu padukan tiga aspek ini untuk menjadi project PA kamu ya. Dalam minggu ini segera rumuskan, nanti komunikasikan kepada Pak Edi, terus supaya minggu depan kamu sudah melangkah ya, dan cepat nanti segera. Kalau proposalnya ndang jadi kan terus segera melangkah saja. Kita siapkan sampai konsepnya sudah ketemu, lalu tinggal kamu implementasikan dalam proyeknya itu seperti apa nanti. Kalau dalam situasi corona ini kan kamu masih bisa, mumpung durung di lockdown secara penuh kan, kamu masih bisa melakukan perjalanan untuk pengambilan stop shoot fotografinya ya. Nanti beberapa konsepnya seperti apa ya, nanti kita diskusikan. Tapi yang jelas sekarang kamu konsep street fotografi itu kamu susun dulu. Cari literatur jurnalnya ya. Cari literatur jurnalnya, lalu ajukan kepada Pak Edi sebagaimana tahap pengajuan proposal itu ya. Ataupun sederhana dulu ide gagasanmu seperti apa. Nanti ya, padukan tiga aspek itu. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau disampaikan kepada Pak Edi? Gimana? Ya, yang pertama tentu konsep street fotografi. Ya, terus kamu kaitkan dengan setting keadaan COVID-19.
atau wabah corona ini dan dampak sosialnya di masyarakat. Ya tentu lokasinya kamu pilih kota Salatiga kan, aspeknya kota Salatiga. Dan ini nanti 3 aspek itu ya, itu coba dicari titik temunya ya. Jadi untuk kepentingan kota Salatiga ya, street fotografi ini di tengah wabah corona seperti apa kepentingannya itu kan kamu carinya. Nah, mungkin kalau tadi Pak dikatakan kaitkan dengan misalnya kalau pemerintahan kan itu, nah, tentu ini adalah publikasi ya, publikasi. Jadi misalnya juga tadi Pak dikatakan apakah news, jurnalistik sifatnya atau edukasi ya, itu nanti dikaitkan dengan unsur-unsur kepentingan tujuan-tujuan semacam itu ya. Dari saya bikin proposalnya tentang konsep fotografi sama keadaan yang sekarang ini tersajikan ke Pak Edi ya Pak. Ya, nanti kita mengajukan, diskusikan aja nanti supaya rumusannya segera didapatkan ya. Jadi itu pertemuannya saya ke kampus atau Enggak, bisa lewat kayak gini aja. oh iya. Ya kayak gini kan kita diskusi juga enak loh. Iya Pak. Ya kamu bisa presentasikan konsepmu, capaianmu ya. Jadi proses pembimbingan nggak harus ke kampus. Tapi kalau mau ke kampus ya nggak apa-apa, atau dekat aja toh. Nanti janjian dulu sama Pak Edi masalahnya kita. Tapi ya hati-hati kan situasinya kayak semacam ini ya. Sama online pun juga bisa. Baik, saya kira cukup ya. Yang lain masih ada kendala sinyal tadi ya, sudah masuk keluar lagi ya, Terima kasih, selamat malam.